Ada apa ini? Cekak percekak. Ternyata memang ada makhluk aneh yang datang kepada Paulus yang mengajarkan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus ini benar petua-petuahnya kepada murid-muridnya. Coba Anda baca, buka sekarang Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'lamana sibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma berikut Pendeta Erik. Jadi perdebatan ini seru ya, karena ya itulah Pendeta Erik ini bertanya lembut memang, tapi yaitu ketika bertanya kritis, tapi ketika giliran ditanya tumpul ya, tidak ada apa-apanya dan tidak ada ilmunya sama sekali. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Jelas. Iya. Kristen apa Muslim, Pak? Boleh bertanya. Bapak Kristen apa Muslim? Bang Erik, Katolik Protestan. Protestan. Oh ya udah lanjut. Oke, lanjut. Silakan bertanya. Lebih bagus bertanya, Bang. Silakan. Siap ya. Bentar dulu, Bang Juma ada telepon mau masuk, Kaki sebentar. Siap. Ya. Kenapa Erik? Mau nanya apa Erik? Tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa katanya di Nabi Isa itu utusan. Teriak. Angkat telepon dulu ya. Lanjut. Iya Bang, mau tanya Nabi Isa itu diutus dari mana gitu. Bisa diutus Allah Subhanahu wa taala. Iya Bang, tapi diutusnya itu dari mana? Diutus untuk Bani Israel. Bukan Bang, dari mana gitu? Isa diutus dari mana? Oh, dari mana? Iya. Mana sih pertanyaan diutus dari mana? Diutus oleh siapa? Itu baru pertanyaan namanya. Diutus dari mana? Gimana jawabnya ya? Ya diutus kan? Ya terus. Iya dia diutus, makanya aku tanya diutus dari mana gitu. Ada yang bisa menjawab nggak diutus dari mana ini pertanyaannya nih? Aduh, benarin dulu, Bang. Literasi Bang. Narasinya yang benar dulu. Siapa? Mengapa? Nah, itu baru benar. Siapa yang mengutus dan mengapa diutus? Nah, kalau dari mana itu apa? Gimana itu? Bingung kita menjawabnya, Bang. Diutus dari mana? Iya. Gimana itu menjawabnya ya? Ada bisa? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. 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 Nabi Isa alaihissalam itu diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya diutus kemana, baru kita jawab diutus kepada Bani Israel. Udah saya jawab tadi, itu dia nggak mau. Diutus dari Allah. Dari Ya, segala sesuatu itu berasal dari Allah. Nabi Isa dari Allah diutus. Iya, Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah sebagai utusan kepada Bani Israel. Dari Allah diutus ke Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, lalu diutus kepada Bani Israel. Kok diciptakan? Oh memang, Nabi Isa itu diciptakan. Diciptakan baru diutus atau gimana ini? Diciptakan dulu dong.
Atau gini Bang Erik, saya luruskan pertanyaan Anda. Coba ceritakan versi Isa Al-Masih alaihissalam di Islam. Begitu maksudnya? Nggak usah diajarin bertanya, biarin aja. Terusin Bang, biarin. Masa bertanya aja diajarin sih Bang Erik ini? Lucu banget. Dia kan utusan, seorang utusan. Betul. Ya, makanya aku tanya diutus dari mana? Tadi jawabnya dari Allah, diutus dari Allah. Iya. Seluruh ciptaan itu berasal dari Allah abangku. Segala sesuatu. Ciptaan, diutus menjadi ciptaan gitu. Diutus Diciptakan menjadi- dulu, diciptakan dulu. Kemudian tugasnya adalah utusan yang menciptakan dia untuk Bani Israel. Allah membangkitkan Nabi Isa alaihissalam Duh, capek banget ya. untuk ya menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan informasi yang bersumber dari Allah itu sendiri kepada Bani Israel. Dari Allah. Isa, yang pertama, poin pertama dari Allah diutus. Ya, Nabi Isa itu bukan Allah itu sendiri, tapi dia adalah ciptaan Allah. Nah, abang boleh buka, kalau abang mau buka Al-Quran di sana, di surah Ali Imran ayat ke-59, bahwa penciptaan Nabi Isa itu sama aja seperti penciptaan Nabi Adam, yang diciptakan dari tanah, kemudian Allah itu menjadikannya, maka jadilah sesuatu tersebut. Jadi Apa itu? manusia. Jadi manusia yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diciptakan lalu diutus. Sudah jadi manusia baru diutus gitu. Iya, sekarang nih abang mau nanya apa lagi? Pertanyaan kedua silakan. Vi, jangan dijauh lagi bakili-kili apa jago, pada Gak apa-apa. karang dia kok. Agi sama Bang Adi, lanjut Gak Bang Adi. Enggak Gak Bang apa-apa. Alpi udah tahu selera saya, paham dia, udah ngerti nih. Alpi sekarang udah jawara dia. Alhamdulillah. Lanjut. Ini mumpung Bang Zuma lagi angkat telepon ya. Ya, Bang Erik, pertanyaan kedua silakan. Yang tadi Nabi Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia. Betul nggak tadi itu? Untuk menjadi diutus Allah, ya kan? Untuk menjadi penyampai kabar, risalah, aturan-aturan, perintah-perintah, larangan-larangan yang bersumber dari Allah kepada Bani Ya, Israel. itu setelah menjadi Nah. manusia. Lalu Nabi Isa alaihissalam ini diberikan kitab, akarnya kataba. Kataba artinya ketetapan. Apa-apa saja isinya di Ali Imran itu jelas. Setelah menjadi manusia. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh. Iya, paham, Maka paham. sembahlah ia. Saya paham, Haza saya paham. siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Nah, di sini poinnya abangku, bahwasannya pada saat saya mengatakan Nabi Isa itu berasal dari Allah, bukan berarti dia itu Allah itu sendiri, tidak abangku. Nabi Isa itu bertuhan, bukan ateis. Beda sama Yesus. Yesus ateis kan? Nabi Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia. Betul nggak? Diutus dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Jadi Nggak Isa mungkin sudah dalam jadi bentuk manusia Isa sudah jadi manusia di Iya, ini kita mau nge-stuck di sini aja, nggak mau lanjut pertanyaan kedua. Para nabi itu semuanya manusia, bangku, nggak ada yang hewan. Aneh-aneh aja Bang Erik ini. Para nabi itu manusia semua, semuanya. Sampai dia capek sendiri nggak apa-apa. Iya, Daripada nggak ada mainan. Alfi baru naik juga, insya Allah Emang bisa. kayak gitu. Nabi Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia. Ya, Nabi Isa itu kan saya tadi udah jelaskan, bukan Allah itu sendiri, tapi dia itu ciptaan Allah. Tapi kan dari Nabi Allah. Isa. Kenapa bukan Allah itu sendiri?
Oh bukan bre, segala bukan hanya Nabi Isa. Makanya baca Al-A'raf ayat 25, di bumi itu kamu dihidupkan ya, di bumi itu pula kamu dimatikan, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan kembali. Nah, seluruh manusia ini akan dikembalikan kepada sumbernya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nih bre, ya, dalam konteks keimanan Islam, apapun yang disebut sebagai makhluk atau ciptaan, baik itu makhluk hidup maupun yang disebut sebagai planet-planet, bintang, tata surya segala macam, itu berasal dari Allah. Asalnya dari Allah juga. Bukan Allah itu sendiri. Gitu loh. Nggak tapeknya manggiring, Vi. Nggak bisa, Anda nggak bisa pakai jurus gereja di sini, Erik. Nggak Kucing bisa. aja aja kok. Bukan jurus gereja, Bang. Nah, sekarang Bukan seorang sekarang gini, Bang. Ustaz. Ya, enggak, Bang Erik. Pandangan kita mengenai kata utusan itu beda di sini, Bang Iya Erik. benar. Bukan berarti Nabi Isa itu patokannya di utusan itu seorang yang diutus. Allah itu Dari suatu Allah tempat. Jadi tadi jawabannya itu dari Allah. Diutus. Kenapa Anda setuju jadi manusia? Gini aja Pi. Coba kau yang simpulkan sendiri, coba kita mau dengerin. coba dari pemaparanku barusan coba Anda tarik kesimpulan. Kenapa tidak setuju Allah Isa diutus dari Allah untuk menjadi manusia? Oke, aku jawab. Karena Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaan yang baru. Apalagi pertanyaanmu? Silakan. Gak bisa bre, umat Islam itu cerdas gitu. Sandarannya kitab-kitab. Allah itu wujud artinya ada, mustahil dia itu Adam artinya tiada. Allah itu zat al-wajibul wujud. Allah itu punya sifat laisa kamitslihi syai', berbeda, tidak serupa dengan apapun. Salah satu sifatnya itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya yang baru. Coba gimana? Anda mau giring saya gimana lagi? Ayo. Nah, Nabi Isa, Bang Erik, perhatikan saya nih. Nabi Isa itu bertuhan, Bang. Nabi Isa itu bukan seorang ateis. Yesus itu ateis nggak? Coba. Yesus itu ateis nggak? Oh nggak, berarti bertuhan. Iya. Yesus bertuhan. Iya, ini posisinya sebagai utusan kan. Iya, kan sebelum dia jadi manusia nama dia bukan Yesus. Baru pas dia jadi manusia dia baru namanya Yesus kan? Belum, itu sudah memang ada nama dulu kan, ada di Injil itu malaikat Gabriel datang bertemu dengan. Iya, maka engkau beri dia nama, maka engkau berilah. Bunda Maria mengandung kan langsung disebut, engkau akan mengandung seorang anak laki. Dan namanya dia Yesus kan gitu. Ya, itu kan sebelum nama Yesus. Sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir dan diperintahkan malaikat untuk memberi dia nama Yesus kan. Benar, kayak gitu. Jadi dia yang punya sisi 100% manusia ini bertuhan. Ntar dulu, persoalannya bukan ateis. malaikat kok bisa bahasa Yunani ya? Jauh Daeng dengan kesana Daeng. Alfi menghindari bahasa Ini Yunani. yakin gak kopi? Vi yakin gak kopi? Ujung-ujungnya pilihan ganda ini. No handi no party ini, yakin aku. Nanti kalau Alfi mau lambaikan tangan, Alfi sampaikan kok. Lambaikan tangan ke kamera Alfi nanti. Ya gimana Bang Erik? Berarti Yesus yang 100% manusia ini bertuhan ya? Bukan ateis ya? Iya. Wah, mantap. Sebagai pengikut Kristus yang kafah, kenapa nggak menyembah apa yang disembah Yesus itu, Bang? Saya juga sembah apa yang diperintahkan Yesus, yaitu Bapa. Oh, Bang mau nyembah Bapa? Iya. Yesusnya disembah juga nggak? Disembah. Wah, dua sesembahan dong. Iya, aku kan dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, aku ikut perintah Injil. Loh, beda Bang. Berarti Abang berbeda dengan baptis yang dipraktekkan oleh Petrus di Kisah Para Pewarta. Kisah Para Pewarta. Iya, nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Iya. Kisah para Rasul. Nah, Rasul itu bahasa Arab.
Makanya aku ambil dari kata pewarta. Coba baca kisah para pewarta pasal 2 butir 38-39. Bertobatlah, ini jawab Petrus kepada mereka ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Loh, cuma nama Yesus bang, bukan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, Yesus di Injil juga mengaku aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa salahnya di situ? Loh, cuman ngutip Yohanes 10:30 doang, nggak dibaca dari 38, nggak dibaca dari 28. Yang dimaksud satu di situ satu apa? Ya, satu dengan Bapa, satu hakikat. Nggak ada di sana membicarakan hakikat, di sana membicarakan pekerjaan. Bapak kan punya hakikat. Enggak, di sana nggak ada berbicara soal hakikat, di sana berbicara soal pekerjaan. Coba baca dari 28. Baca makanya dari 28 sampai 39. Langsung aja kan, kenapa dengan nama Yesus satu pribadi? Enggak, kalian lucu, kalian cuman Tuhan Yesus juga bukan satu pribadi tapi satu dengan Bapa. enggak, Bukan cuma satu oknum. Yesus yang adalah Nabi Mesias bagi Bani Israel, dan Yesus yang adalah Tuhan bagi seluruh orang Kristen. Itu berbeda. Yesus yang adalah Nabiullah, Rasulullah, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, dan Yesus yang datang di tengah-tengah bangsa dan orang-orang Kristen, itu adalah oknum yang berbeda. Di mana itu tertulis data akuratnya? Jelas sekali. Mari kita tengok. Tadi pagi saya sudah menjelaskan bahwasanya Yesus berkata nih di dalam Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Aku keluar dan datang dari Bapa, bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu Yesus nih. Aku datang dan sedangkan Yesus yang datang di Kristen adalah satu pribadi yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan rendah menjadi hamba, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu adalah Yesus yang lain. Jadi Yesus yang Anda katakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia, dan yang Yesus yang datang keluar dari Bapa, itu adalah dua oknum yang berbeda. Maka benarlah apa yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim, wa iyyadu'una illa syaitanan marida, yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Tapi Bang, bagaimana di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 itu tanggapannya bagaimana tentang yang disampaikan? Yohanes 7. Yohanes 10 ayat 17. Yohanes, oke. Kita lihat. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. 16 mungkin lebih bagus kita ambil dari 16-nya, Bang. Ketika dia berkata begitu, oke. Ada lagi padaku domba di luar kandang ini. Ingat, Bung, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu tidak disebut domba. Baik. Nah, sekarang ketika dia mengatakan ada lagi domba di luar kandang ini selain dari domba yang ada di aule kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa mereka? Bani Israel yang ada di luar dari Yerusalem. Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memang betul. Ayat 18, Bang. Nomor 18-nya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekarang permasalahannya adalah seluruh nabi yang datang di atas muka bumi ini, itu kemudian memberikan nyawanya untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW memberikan nyawanya, jiwa raganya untuk umatnya. Yesus memberikan jiwa raganya untuk umatnya. Tak ada nabi lari dari peperangan, tak ada. Semuanya, tapi jangan dikait-kaitkan dengan tiang salib, nggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungannya. Cuman orang Kristen yang beriman kepada salib mengait-ngaitkan ini ada hubungannya dengan salib. Tidak.
tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku. Berarti Yesus tidak berhasil dibunuh kan? Karena yang menginginkan Yesus dibunuh itu siapa? Bani Israel. Apa buktinya? Matius 27 nomor 18. Imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semuanya menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Demi apa? Demi karena memuaskan rasa kedengkian mereka. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berhasil gak mereka membunuhnya? Nehi-nehi, berica ketum berjahe. Tidak seorang pun akan mengambilnya daripadaku. Tidak ada. Melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Ada Yesus mau kemudian mati dibunuh? Gak mau. Mana buktinya? Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 54. Baca bang. Yohanes Ketik 11 nomor 53 nomor 54. Mau ndak Yesus dibunuh? Pada saat kemudian orang-orang Yahudi berencana untuk membunuhnya. Baca Yohanes berikutnya, data nomor 54. Apa katanya di situ? Maka seketika itu kemudian Yesus menghindar dan berangkat ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Di sana dia tinggal bersama muridnya. Kenapa dia tinggal di situ? Karena orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. baik bang, itu di atas tuduhan apa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena Yesus banyak melakukan mukjizat. Sehingga orang-orang Yahudi kemudian mengatakan apa? Bahaya ini kalau dibiarkan Yesus. Dia harus dibunuh. Imam kepala bernama Kayafas tahun itu juga kemudian bernubuat. Apa isi nubuatnya imam kepala? Yesus harus mati seorang diri demi untuk bangsa Israel. Disebut pula tuh, Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dan anak-anak Elohim yang ada di seluruh penjuru bumi. Anak-anak Israel yang ada di seluruh bumi. Baca dalilnya, Bung. Silakan Anda baca. Di situ sangat terang dikatakan. Bagaimana orang Yahudi berkongkok-kongkok untuk membunuh Yesus? Tak ada karena dosa waris. Tak ada. Tetapi ingin membunuhnya karena hanya unsur ekonomi, politik. Mereka khawatir bangsanya akan dirampas oleh orang-orang Roma dan Yunani. Coba, kalau kita biarkan Yesus ini, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan jikalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Imam kepala langsung berdiri. Kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa sesungguhnya Yesus itu harus mati untuk bangsa kita. Dia harus mati seorang diri demi untuk bangsa kita. Karena kalau dia tidak dibunuh, maka bangsa Israel akan dirampas oleh Roma. Tak ada hubungannya dosa waris. Dosa waris itu munculnya Kristen. Yang membikin-bikin cerita itu belakangan. Tak ada, itu tak ada. Dasar pijakan orang Yahudi ingin membunuh Yesus semata-mata karena mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Jadi analisanya kronologisnya gimana? Orang-orang Yahudi menyerahkan kemudian upeti, pajak ke kaisar. Karena mereka takut kepada penguasa, maka mereka menyetor pajak kepada kaisar. Nah, orang-orang yang mengandalkan Yesus, berlindung kepada Yesus karena Yesus banyak melakukan mujizat, mereka tidak menyetor lagi pajak. Kalau semua orang Yahudi tidak menyetor pajak, apa kata imam kepala mahkamah agama dan orang Farisi pada saat itu? Kawan, kalau ini dibiarkan bahaya. Bangsa kita bisa dirampas. Kalau semua umat percaya kepada Yesus, tak ada lagi yang bayar pajak, maka bangsa Romawi akan datang meluluhlantakkan bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, tenang, tenang. Kita bunuh aja Yesus. Gampang kok. Kan cuma Yesus aja kan? Yes, dia penyebabnya kan? Iya, bunuh. Baca Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Karena mereka bercita-cita ingin membunuhnya, apa yang terjadi? Mereka bersaksi palsu. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka bersekongkol. Kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas makar kejahatan mereka. Dengan cara apa? Ketika mereka hendak membunuh Yesus, menangkap Yesus, Yesusnya diselamatkan. Yang mereka tangkap adalah
pengganti daripada Nabi Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Makanya ada perintahnya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus tidak bersalah. Yesus orang benar. Perintahnya apa? Jangan kau bunuh. Barang siapa yang membunuh Yesus, maka dia bukan menebus dosa, tapi justru akan melahirkan dosa. Itu kawan. Makanya Al-Quran datang meluruskan saudara-saudara yang bengkok ke kiri kelewatan. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Ketika utusan Tuhan kita ini, Nabi kita ini ingin dibunuh oleh umatnya, Tuhan kita mengutus malaikat menyelamatkan Nabi kita ini. Yang dibunuh pada saat itu oleh orang Roma bersekongkol dengan Yahudi bukan Nabi kita, tapi yang dibunuhnya adalah orang yang diserupakan dengan Nabi kita. Apa buktinya? Baca keadaan ketika Maria datang ke kuburan. Siapa yang mengambil mayat Tuhan kami di sini? Dia bertanya kepada oknum Yesus itu juga. Masakan Maria baru 2 malam sudah tidak kenal Yesus? Siapa yang engkau cari, wahai Maria? Aku mencari mayat Tuhanku di sini, Tuhan. Sementara yang berbicara itu sudah Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, apa katanya? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Yeay! Dari mana penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Karena yang muncul di situ bukan Yesus dan ingin dijadikan sebagai Yesus, maka narasinya, maka dia menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Cahayu. Memang itu bukan Yesus, tapi supaya kau anggap Yesus dalam rupa yang lain. Karena lu memaksakan itu Yesus. Yesus sudah selamat dia. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 ketika dia dicobai oleh iblis, ya, dicobai oleh iblis. Apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, ada tertulis tentang engkau. Oh ya? Ya. Kalau kau betul-betul adalah Mesias, kalau engkau betul-betul hamba Tuhan yang suci, anaknya, orang pilihannya, dutanya di atas muka bumi ini, maka jatuhkan dirimu dari bumbungan bait suci ini sampai ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, apabila engkau adalah anak Allah, maka Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tapi Yesus tahu kan iblis menipu. Yes, iblis datang untuk menguji kebenaran kitab Mazmur 91. Benar enggak Tuhan akan menolong anaknya ini? Ternyata betul. Ternyata betul. Tertulis di Mazmur 91 nomor 12-13. Aku akan mengutus malaikatku untuk menyelamatkan anakku. Anak itu dalam konsep Yudaism itu hamba suci, hamba yang dekat, akrab, intim dengan Tuhannya. Bukan anak dalam bentuk anak Tuhan seperti anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi. Bukan. Anak yang dimaksud di situ, Anda boleh baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Tekunilah didikan Tuhan seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan ayahnya. Makanya orang Yahudi yang tekun, yang saleh, yang taat kemudian menjalankan perintah Tuhannya, mereka disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Yesus disebut anak Tuhan karena dia adalah hamba yang soleh. Dia adalah hamba yang suci, hamba yang taat. Maka dia disebut sebagai anak Tuhan karena dia adalah orang dekat dengan Tuhan. Makanya disebut anak. Bukan berarti dia Tuhan, enggak. Seibarat kambing, anak kambing, kambing. Oh berarti karena mamanya kambing, ibunya juga kambing, kakeknya kambing, maka anaknya pasti kambing. Karena bapaknya Tuhan, maka anaknya Tuhan. Bukan. Anak Tuhan bagi Yahudi adalah hamba Tuhan yang intim, yang dekat kepada Tuhan, yang akrab melakukan perintah Tuhan. Itulah yang disebut anak Tuhan. Bukan dalam arti kata Tuhan anaknya adalah Tuhan juga, bukan. Tapi itu dipelintir lagi tuh sama orang Kristen. Oh dia anak Tuhan maka dia Tuhan. Oh bukan begitu maksudnya. Baca Amsal 3. Ya, silakan. Atas tuduhan itu sebagai anak Tuhan dibunuh juga. Nah, itulah tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi di tengah-tengah Bani Israel. Karena dia menyebut dirinya sebagai anak Tuhan,
maka itu sama halnya dia menghujat Tuhan. Tapi apa pembelaan Yesus terhadap tuduhan itu? Baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Hei saudara-saudara yang ingin melempari aku batu disebabkan karena aku mengatakan aku ini adalah anak Tuhan. Tengok di kitabmu, di Taurat. Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Lantas mengapa engkau ingin melempari aku batu dikarenakan aku sebagai seorang penyampai firman mengaku sebagai Allah? Bukankah itu sudah dilakukan juga kepada Nabi Musa? Para malaikat ketika datang ke atas muka bumi menyampaikan firman, maka dia dikatakan apa? Dan Tuhan berfirman kepadanya. Padahal yang berkata kepada mereka adalah malaikat. Tapi disebut Tuhan. Baca Keluaran 7 nomor 1. Benarkah di situ Musa disebut Tuhan? Yes. Kejadian 22 nomor 11. Yes. Malaikat berkata, malaikat datang kepada Abraham dan apa dikatakan? Dan seketika itu dia mendengarkan suara Tuhan dari langit. Ya Abraham, ya paman. Padahal yang berkata itu adalah malaikat. Makanya Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Sama seperti Musa ketika datang kepada kaumnya, apa kata Nabi Musa? Inni anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata begitu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Apakah berarti Nabi Musa itu adalah Tuhan? Bukan. Sama seperti ketika saya di mimbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inni anallah, innani anallah, la ilaha illa ana. Apakah umat Islam kaget? Weh, masa ini orang berkhutbah mengatakan dirinya sesungguhnya adalah Allah, tiada Tuhan selain dia? Lempari batu yuk. Dia menghujat Allah. Padahal saya sedang membaca firman Allah. Itulah yang disebut Yesus di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ya, jadi kita jangan picik dalam menyikapi itu. Kita harus lurus seluruh-seluruhnya di dalam membedah kebenaran. Bible sekalipun bukan firman, sekalipun tidak murni sabda Nabi Isa atau Yesus, tetapi Bible melahirkan sebuah konsep kebenaran. Ada yang dititipkan oleh akal kita di dalamnya untuk kita pahami. Apa itu? Jalan yang lurus, bahwa Bible sekalipun bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tetapi Bible mengajarkan kita untuk membedakan Yesus ini Tuhan apa utusan Tuhan. Coba. Lantas siapa Kristen ini kemudian? Nyata-nyata Bibelnya mengatakan Yesus manusia datang ke muka bumi, tak berdaya kecuali dia hanya ditentukan oleh Allah untuk melakukan kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui perantaraan dia. Lantas dia menjadi Tuhan. Ada apa ini? Cekak-cekak percekak. Ternyata memang ada makhluk aneh yang datang kepada Paulus yang mengajarkan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus ini benar petua-petuahnya kepada murid-muridnya. Coba Anda baca, buka sekarang Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, tutup buku. Murid-murid Yesus menatap ke barat, menengok, menyaksikan, ada nggak yang akan muncul nih yang benar-benar kata guru kita mengaku-ngaku bernama Yesus. Ternyata betul. Ada orang datang mengaku sebagai pemimpi, sebagai penerima wahyu, datang mengaku, hei Bani Israel, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Nah, murid Yesus bilang, nah, betul. Guru kita sebelum naik ke langit, dia sudah menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, dia bertemu katanya. Menurut dia, di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, dia bertemu dengan guru kita katanya. Di mana dia bertemu guru kita? Di padang gurun ketika dia menduk ke Damsyik. Mau kita percaya atau jangan? Jangan, kata guru kita, jangan percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu.
Jika ada orang berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Oh, itu ada benar orangnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi menggaungkan gaungan yang sangat dahsyat. Apa itu? Inilah dia Paulus, penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dia adalah tokoh dari agama Nasarius Kristen. Itu fakta real, tertulis di Bible. Meskipun itu bukan firman Tuhan bagi kami, tapi Bible adalah tulisan wartawan-wartawan yang setidaknya. Demikian tadi kamu simin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan sayangnya rungkat, tapi lumayan lah ya untuk keilmuan walaupun tidak sempurna karena ada mungkin di report ya sehingga rungkat. Tapi alhamdulillah dari apa yang disampaikan Akhi Zuma ini cukup jelas untuk kita cerna, cukup jelas untuk jadikan panduan ilmu ya, karena memang apa yang beliau sampaikan itu benar-benar keilmuan, disiplin ilmu yang beliau pelajari, karena memang beliau ini adalah seorang yang sangat rajin dalam mempelajari dalam segala hal, itu setahu saya ya. Dan penyampaiannya pun selalu saja membuat kita terasa terharu gitu ya, haru. Bahkan tidak sedikit para debater muslim itu iri dengan beliau tuh, bahkan senior-senior pun iri ya dengan kemunculan Akhi Zuma ini karena keilmuannya. Iri karena keilmuannya, bukan iri karena apa-apa. Jadi bukan iri karena benci, tapi iri karena apa ya? Karena keilmuannya, sehingga kita mencintainya itu mencintai dengan rasa iri gitu ya. Iri tapi ada rasa cinta yang begitu mendalam terhadap Akhi Zuma, itu luar biasa. Barakallah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan para hamba Allah ya, dan saya iri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق